Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmatnya, banyak nikmatnya yang diberikan kepada kita dan yang kita gunakan pada malam hari ini, yaitu nikmat yang terbesar di dunia adalah as-sehat, dan nikmat yang terbesar di akhirat adalah al-Islam. Dengan dua nikmat itu maka kita mensyukurinya menggunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ibnu Hazm mengatakan, setiap kenikmatan yang tidak mengantarkan kita kepada kebaikan maka adalah musibah bagi kita. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini adalah kajian Kitabut Tauhid yang disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan. Kepada beliaunya Ustadz Agus Ramadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali beraktivitas, kembali melakukan satu rangkaian kegiatan yang mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini semuanya adalah dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai mencari ridhonya dan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap karunia, terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa berharap, berdoa Allah senantiasa memudahkan, melapangkan kita, memberikan kekuatan baik iman maupun fisik kita untuk senantiasa melangkah dalam ketaatan kepadanya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa mari kita senantiasa tingkatkan kualitas iman juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan usaha kita yang maksimal dalam mengerjakan, dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, serta usaha kita maksimal dalam menjauhi serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, segala bentuk larangan yang mana itu semua menjadi penyebab datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senantiasa kita bekali diri ini dengan iman, dengan ilmu, dengan takwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menuntun kita kepada kebaikan-kebaikan, kepada jalan yang Allah ridhoi, dan juga Allah memberikan pertolongan, memberikan ma'unahnya serta solusi dari setiap problem, setiap masalah yang kita hadapi di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat keliru. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini mari kita lanjutkan ya kajian kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga sebagai bentuk ya syukur kita terhadap nikmat berupa nikmat sehat serta nikmat sempat, sehingga kita dengan kesehatan ini betul-betul menyempatkan ya untuk mengisi kesempatan, mengisi waktu yang longgar ini untuk thalabul ilmi, yang dengan harapan semakin bertambah ilmu dan pengetahuan kita, maka semakin bertambah pula kedekatan kita ya, rasa khauf dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sampai kepada karakter ataupun sifat-sifat para rasul, yang mana sifat ini senantiasa ada ya, yang dua sifat utama yaitu asidku, jujur, dan juga yang kedua adalah as-sabr, sabar. Ya, dengan dua sifat ini setelah kita sampaikan kemarin, kita kaji bersama, ini menjadi rumus atau menjadi resep kebahagiaan, kesuksesan di dunia untuk menuju kesuksesan akhirat. Di antara modal utamanya adalah dua itu. Pertama ya, dengan kejujuran kita ya, jujur ya atas segala tindakan, jujur terhadap ya, ucapan, dan juga bersabar, baik sabar ketika kita dalam melaksanakan ketaatan, sabar ya, di dalam menjalankan, menjauhi larangan, serta bersabar ketika Allah memberikan ujian kepada kita, yang ujung-ujungnya ketika kita lulus ya, dari tiga hal ini, dari kesabaran ini ya, maka ya, kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian berikutnya masih di pembahasan ya, al-iman bir rusul, ini sampai pada poin yang kedua, tsaniyan mukjizatur rusul. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul dan ya, nabi-nabinya. Khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-insana. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, wa mayyazahu bil aqli, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala membedakan, memberikan kemuliaan, memberikan sesuatu yang berbeda dengan makhluk lainnya berupa akal. Wa hadzal aqlu huwa manatut taklif, yang mana sebab atau dengan akal inilah yang menjadi manatut taklif, menjadi syarat seseorang itu taklif, seseorang itu mendapatkan beban,
Seseorang itu mendapatkan perintah ya, atau istilah kalau orang yang terbebani perintah, yang harus melaksanakan perintah, harus menjauhi larangan, itu disebut dengan ya, mukallaf, orang yang dibebani ya, mukallaf ya. Wa bimuqtadahu yuhasabul abdu ala a'malihi, dan juga ya, sebab ya, karena akal ini, dengan akal ini maka seseorang hamba kelak akan yuhasab, akan diperhitungkan, akan dihisab, akan ditimbang ya. Ala a'mali, atas seluruh amal-amalnya ya. Maka ada pepatah yang mengatakan ya, kun ya, majnunan dakhalal jannah majanan, nek pengen mlebu swarga gratis dadi wong gendeng ya. Karena enggak ada beban ya, enggak ada beban ya. Rufi al-qalam, pena itu diangkat, artinya enggak ditulis ya. Diangkat dari mana? Anisobi ya, anak kecil hatta yakhtalim, sampai dia balik. Wa anil majnun ya, dari orang gila hatta yafiqa, sembuh. Wa anin naim hatta yastaiqid, orang yang tidur ya sampai dia terbangun ya. Tiga keadaan itulah ya, orang dalam hal tiga itu dia tidak mukallaf, enggak dikenakan sanksi, enggak mendapatkan dosa ataupun tidak dihukumi sebab tiga hal tersebut. Maka nah, akal inilah ya, di antara sebab orang yang berakal itulah dia mendapatkan taklif, mendapatkan beban perintah. Kalau seorang muslim berarti kalau dia mukallaf ya, akalnya waras normal, maka ada kewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah. Wabihi ya, dan dengan akal yumayyizu bainal asya. Jadi manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Maka ya beda tipis ya. Kemarin sudah dijelaskan ya pada kajian tafsir ya, tentang akal ya. Akal itu bukan otak ya. Kalau otak itu bahasa Arabnya adalah al-mukh ya. Memang bentuknya seperti kayak tahu ya. Kalau kita belah, kalau kita makan kepala ayam atau kepala kambing ya seperti itu, namanya otak ya kemana. Tapi bukan itu, kalau semua makhluk punya otak ya, tetapi akal ya. Yang akal itu nanti kaitannya dengan al-qalb, hati ya, berpikir. Orang bisa berpikir, menentukan satu pilihan, memilih mana antara yang benar, mana yang salah, itu ketika ya, akalnya ini berfungsi. Maka ketika akalnya tidak berfungsi ya, otomatis dia ya, tidak terbebani dalam hal ini. Wa yufarriqu bainan nafi' wad-dhar. Dengan akal ini seseorang bisa membedakan mana yang nafi', yang dapat mendatangkan manfaat, yang bermanfaat, yang bisa memberikan keuntungan, wad-dhar, dan mana ya, yang bisa menyebabkan ini bahaya ya. Maka kalau orang melakukan ini, dia akan mendapatkan keuntungan ini, akibatnya ini. Kalau ia mengerjakan ini, efeknya, dampaknya ini ya. Maka seorang yang berakal tentu bisa memilih apakah ia akan memilih ya, menentukan pilihannya untuk suatu kebaikan atau sebaliknya ya. Fa'idha ja'ah mayyakul, maka ketika ada seseorang yang datang kemudian dia mengatakan innahu mursalun minallah, sesungguhnya dia ini mursalun, seorang yang diutus ya, utusan dari Allah, lihidayatil khalq, untuk memberikan petunjuk kepada makhluk, wa qiyadatihim ila tariqis sa'adah, serta menuntun mereka kepada jalan kebahagiaan fid dunya wal akhirah
baik sewaktu, selama atau selagi berada di dunia, atau kebahagiaan nanti ketika sudah kembali ke kampung akhirat. Fahadha ya'ani binisbati lil insan falahuhu aw halakuhu. Maka ini ya, menunjukkan, mengarah, menisbahkan kepada manusia. Tentu ini berarti menyangkut urusan falahuhu aw halakuhu, kebahagiaan atau kebinasaan ya. Walihada, maka oleh karena ini wajibun alaihi, wajib atas ya, manusia ayang duroh fi khalidai wa da'watihi, untuk melihat seperti apa kondisi orang yang mengklaim, yang mengaku utusan tadi, dan apa yang dibawa wa da'watihi, apa sih yang diserukan, apa yang dibawanya. Maka ketika ada orang mengatakan ya, orang mengajak yang akan menuntun kepada kebahagiaan ya, keselamatan dunia dan akhirat, maka tentu bagi kita wajib untuk melihat ya, siapa ya orang tersebut dan apa sih yang dibawa, misi yang dibawa ya, oleh orang tersebut ya. Waqad mayyazallahu tabaraka wa ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia, membedakan, memberikan satu karunia yang lebih ya, rusulahu, pada para rasul-rasulnya, utusannya, ansairil khalqi, dari seluruh makhluknya. Wahtasahum, dan Allah juga memberikan kekhususan ya. Artinya memberikan satu spesialis ya, artinya khusus, memberikan perhatian yang lebih khusus. Bi'an hafadhahum min kaidi sayatin, yaitu dengan penjagaan ya, penjagaan mereka kepada mereka, min kaidi sayatin, dari makar, dari upaya, dari tipu daya setan, wa makrihim, serta makar-makar mereka. Falam yaj'alahum, maka tidak ada kemampuan, yaj'alahum kudrah ala taghyir. Jadi bagi para sayatin, baik setan sungguhan maupun setan yang berwujud manusia, jadi tidak memiliki kemampuan kudrah ala taghyir fitrihim, untuk merubah fitrah mereka. Nah, fitrah para rasul pilihan ini, karena apa? Sejak awal sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dipersiapkan ya, manusia-manusia terbaik ya. Pada definisi awal kita sampaikan siapa sih rasul itu, siapa nabi itu ya. Manusia pilihan, zakarun ya, nggak ada nabi dan rasul kemudian perempuan, tuh nggak ada. Zakarun khurun, merdeka, yang Allah berikan kelebihan, keutamaan, keistimewaan, Allah bedakan dengan yang lain. Maka dari sejak awal ini sudah Allah jaga. Maka pernah saya sampaikan, tidak ada para rasul itu bekas atau mantan preman kemudian jadi nabi, jadi rasul, nggak ada. Karena memang dari awal Allah jaga fitrahnya. Karena ya, manusia terbaik ya, yang dipilih membawa risalah atau menyampaikan risalah kepada kaumnya, pada umatnya, tentu ya tidak sembarangan ya. Fatamayyazu an aqwamihim, maka para rasul ini berbeda dari kaum-kaumnya, bisairihim ala atirah ya, dengan proses perjalanan hidupnya yang harum gitu ya. Jadi beda dengan apa namanya kaum-kaumnya. Wa fitrihim as-safiyah, serta fitrah mereka yang jernih, yang bersih. Fakanat ma'ama yad'una ilaihi dalilan jaliyan ala sidqihim, maka
Melihat seperti ini ya, penjagaan Allah dari fitrahnya, kemurniannya, ya, akhlak perangai, tingkah lakunya, ya, ini menjadi ya apa namanya dalilan sebagai bukti jalian yang jelas ala sidqihim atas kebenaran mereka, liman anarallah basiratahu, bagi siapa yang Allah berikan cahaya, Allah terangi basirahnya. Waqad ayyadahum, dan Allah ya, menguatkan mereka, ziyadatun ala dzalik, sebagai tambahan atas itu semua, bima yadurru al uqul ilal iman, bima utubihi, ya, yang ini sebagai dalil-dalil yang menguatkan ya. Ya, kalau sudah ada bukti yang jelas seperti itu, maka seharusnya akal ini tidak mungkin apa namanya menolak ya, untuk tidak meyakini, untuk tidak beriman ya. Faja'u, maka para rasul ini mereka datang bi ayat, dengan beberapa ayat, beberapa tanda, beberapa bukti barihat ya, yang jelas ya. Layak duru ala fi'liha illallah, yang mana tidak mungkin ya bisa melakukan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda, bukti-bukti yang jelas yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang ya, suatu yang mustahil dilakukan oleh orang ya, maka ya, itulah di antara yang Allah berikan kepada para rasulnya. Li'anal khalqa lahu wahdah, ya, karena Allah adalah satu-satunya ya, pencipta satu-satunya. Wa huwal ladzi qaddaral asya ala ma hiya alaihi, dan dia pula Allah juga yang mampu, yang berkuasa ya, ya. Qaddaral asya ala ma hiya alaihi, sesuatu tergantung Allah mau apa gitu ya. Allah apa yang dimaui Allah apa, ini bagi Allah ya, tidak ada sesuatu yang sulit ya. Wa ja'alaha tasiru binidamin khas, kemudian ya, itu semua Allah jadikan berjalan ya, binidamin khas, dengan satu aturan ketentuan yang khusus, la yaqdiru ahad ala taghyirihi, yang tak seorang pun mampu merubahnya. Apa yang telah Allah tetapkan, tak seorang pun mampu untuk merubah ketentuan ketetapan tersebut. Faidza aradallah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ayu ayyida ahadan tasdiqon liba satihi, maka ketika Allah menginginkan, menghendaki ayu ayyida ahadan, menguatkan seseorang sebagai bentuk pembenaran, tasdiqon, atas utusannya, atas diutusnya orang tersebut, ajri ala yadihi ma ala mislihi, maka Allah akan memberlakukan ala yadihi, atas ketentuannya, alama mislihi yu'minul basar mimma la yasluhu, ya, sehingga seseorang ataupun manusia akan beriman, akan yakin, akan percaya dari sesuatu yang la yasluh, yang tidak semestinya ya, ala wajhil kamal illa lahu wahdah, kecuali Allah saja. Jadi maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki menetapkan kepada hamba yang Allah tetapkan, kepada hamba yang Allah pilih, rasul yang Allah utus, maka Allah ya, akan
memberikan ya, menguatkan dengan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa menjadi sebab seseorang beriman atau yakin percaya dengan apa yang dibawanya. Karena terkadang apalagi hari ini ketika ada seorang yang promo ya, menawarkan sesuatu, mengiming-imingi sesuatu ya, ini banyak yang nggak yakin ya. Kalau hanya sekedar janji-janji saja, nggak ada realitasnya, nggak ada bukti, orang banyak ya, banyak nggak percaya. Maka dibutuhkannya sebagai bukti ya, tanda-tanda ya, untuk kebenaran risalah tersebut. Itulah kenapa Allah membekali, memberikan mukjizat kepada para rasulnya. Yang mana itu semua ya bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah kehendaki, Allah inginkan. Ini termasuk minal ilmi awil qudrah awil ghina ya. Jadi apa yang Allah berikan, sesuatu yang bisa menguatkan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ilmu, berupa ilmu ya, berupa pengetahuan ya, kecerdasan ya, makrifat. Awil kudroh, berupa kemampuan. Awil ghina, atau berupa kecukupan. Maka 3 hal inilah yang menjadi cakupan dari mukjizat itu. Satu berupa ilmu, yang kedua berupa kemampuan, yang ketiga berupa kecukupan. Maka ketika kita lihat ya, semua para nabi, para rasul ini berbeda. Mukjizat yang Allah berikan kepada masing-masing ini berbeda. Tentu semuanya telah Allah sesuaikan dengan hajat, dengan kebutuhan, dengan kondisi mat'unya, kondisi umat dan kaumnya ya, mereka sudah sesuai. Dan semua mukjizat yang Allah berikan pada para rasul dan nabi itu hari ini sudah tidak ada semuanya, kecuali yang tersisa hanya satu, Al-Quran ya. Jadi mukjizat para nabi, para rasul itu sudah ya, sudah tidak bisa misalkan diulang kembali ataupun ditunjukkan hari ini ya. Kalau misalkan mau cari tongkatnya Nabi Musa, misalkan cari di museum mana, nggak akan ketemu ya. Kalaupun ada yang ini kadang itu ngaku-ngaku saja ya. Jadi toh kalaupun misalkan ada, itu sudah enggak ya, masih di kapak-kapak ini nggak bisa berubah menjadi ya, kalau dulu ketika dipegang oleh Nabi Musa ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa ya berubah menjadi ular ya, bisa mengeluarkan cahaya ya, dari telapak tangannya. Tapi hari ini ya, sudah tidak ada hal tersebut ya. Maka kalau ada yang mengaku misalkan mendapatkan ya, ini barang tinggalan ya, dari salah satu mukjizat para rasul ya, tidak ada kecuali ya, hanya satu, yaitu Al-Quran itu ya. Wallahu walladzi ahata bikulli syai'in ilman. Maka ya, Allah lah ya, zat yang menguasai segala sesuatu dengan ilmunya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah zat yang mampu atas segala sesuatu. Wa huwa al-ghaniyyu 'anil alamin. Allah yang maha kaya ya, 'anil alamin, dari ya, alam ini. Wa qad amara Allahu rasulahu Muhammadan, dan sungguh Allah telah merintahkan rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabra'a, supaya Rasulullah ini berlepas min da'wa hadhihi salas, untuk tidak menyerukan 3 hal.
Allah memerintahkan kepada Rasulullah ya, untuk tidak menyerukan 3 perkara. Biqaulihi, dengan firman-Nya surat Al-An'am ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Ini yang pertama. Katakan Muhammad, la aqulu lakum, jangan la aqulu lakum, aku tidak mengatakan pada kalian. Ini yang dilarang oleh Allah kepada Rasulullah supaya tidak mengatakan kepada umatnya, pada kaumnya, la aqulu lakum indi khazainullah, kalau aku punya sesuatu, punya perbendaharaan, aku memiliki kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Indi khazainullah. Wala, dan juga tidak, jangan kamu mengatakan, la aqul ya, a'lamul ghaiba, kamu jangan mengatakan mengetahui perkara yang gaib. Ya, hari kiamat itu besok datangnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Besok nasib kamu seperti ini. Ini sesuatu yang gaib. Jangan mengatakan seperti itu. La wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak, dan kamu jangan mengatakan kepada umatmu, ya, ini malak, sesungguhnya aku ini adalah salah satu dari malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya, kecuali ya, tidaklah attabi'u, aku mengikuti, illa, kecuali ma yuha ilayya, apa yang telah diwahyukan kepadaku. Jadi patut bagi Rasul untuk mengatakan 3 hal ini, bahwasanya ya, itulah Rasulullah, meskipun Rasulullah ini ya, dekat dengan Allah, ya, apa yang inginkan sangat langsung bisa diijabahi, maka jangan sampai mengatakan kepada umatnya, kepada kaumnya 3 hal ini, la aqulu lakum indi khazainullah. Ya, kemudian juga ya, tidak mengatakan mengetahui barang yang gaib, dan juga ya, tidak menyatakan ya, salah satu dari ya, malak, ya, raja ataupun malaikat. Maka terkadang ya sangat naif sekali ya, ketika ada seseorang yang mengklaim, ya, mengaku dirinya ya, bisa menerawang, bisa melihat nasib ya, seseorang, ya, baik dan buruknya, ya, sengsara atau bahagianya, ya, atau merasa memiliki kelebihan-kelebihan yang lain, ya. Nah, ini sesuatu yang sangat naif sekali. Maka Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hal ini jangan sampai. Ya, maka kita sebagai umatnya tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, memberikan anugerahnya kepada kita, entah itu berupa kekayaan, entah itu berupa luasnya ilmu pengetahuan yang kita miliki, jangan sampai karunia yang Allah berikan kepada kita ini menjadi penyebab kita sombong, menjadi penyebab ya, kita lalai dalam hal ini, ya. Oleh karena itu ini yang diwanti-wanti, yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, gitu. Ya. Nah, itu ya. Kemudian pengertian apa atau mukjizat itu, ya. Kullu khariqil lil adah, khariqin lil adah yadharuhullahu. Jadi setiap atau segala yang berada di luar, ya, luar kebiasaan, yang enggak lumrah, ya, di luar kebiasaan,
ya. Yadharuhullah, yang Allah tampakkan, ya. Ala aidi ambiyaihi, atas tangan para nabi-nabinya, wa rusulihi, dan juga para rasulnya, ala wajhi yu'jizul basar anil ityan bimislihi, yang mana suatu yang luar biasa tadi tidak mungkin orang lain ataupun manusia bisa melakukan hal yang sama. Itulah mukjizat. Jadi nanti harus bisa bedakan ya antara apa itu mukjizat dengan karomah ataupun dengan kesaktian, ya. Kalau mukjizat itu adalah sesuatu yang Allah berikan yang luar biasa, kejadian yang luar biasa apapun bentuknya yang terjadi, dan itu tidak mungkin manusia lain bisa meniru, bisa menyamai lagi. Jadi yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan orang lain tidak bisa menyamai. Maka kalau ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama, maka itu tidak disebut dengan mukjizat. Maka mukjizat itu kan salah satunya diantara ajaza yu'jizu, mukjizat itu untuk melemahkan orang-orang yang menantang, orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang tidak yakin misalkan. Maka dengan datangnya mukjizat itu seharusnya pikirannya, akalnya dia harus kalah, harus mengakui. Tapi ya lagi-lagi ya memang ketika seseorang telah dibutakan, ya, dibutakan hatinya bukan matanya, ya, maka sesuatu yang nampak itu nggak terlihat. Karena apa? Hakikat sebenarnya bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Nah itulah mukjizat. Ya, maka saya katakan tadi tidak mungkin hari ini ada orang ataupun ada orang lain yang bisa misalkan pegang tongkat kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa, daripada bikin jembatan nggak jadi-jadi, cukup tinggal cari tongkat kemudian ya sungai atau bengawan tinggal dipukul nanti jadi jembatan, ya. Nanti lah proyeknya nggak jalan nanti. Kasihan proyeknya nanti. Nah, jadi itu bedanya. Tidak mungkin bisa dilakukan manusia lain, itu mukjizat. Ya. Jadi ala wajhi yu'jizul basari anil ityani bimislihi, nggak bisa disamai, nggak bisa didatangkan lagi. Wa qad jara ala aidil anbiya illahi wa rusulihi ma taqumu bihil hujjah wa yalzimu al-uqul bil khudu'i wa tasdiq bima ja'a bihi ar-rasul. Jadi apa yang kalau kita baca Qisasul Anbiya, ya, para rasul itu masing-masing punya mukjizat, ya, yang tadi saya sampaikan sesuai dengan kondisi keadaan kaumnya masing-masing. Ya, kalau Nabi Soleh itu mukjizatnya Nabi Soleh? Karena kaumnya itu memang gemarnya urusannya dengan batu, bisa memahat, bisa membuat batu ukiran, bisa rumah-rumah ini. Maka ya mukjizatnya adalah, ya, kalau memang kamu benar-benar rasul, coba keluarkan onta dari batu. Memang benar, ya. Ternyata ya di antara sebagian ya memang orang-orang yang dengki, orang-orang yang ini, ya, bagaimanapun mukjizat itu, bagaimanapun bukti tanda yang diminta itu, mereka tetap saja berada pada kekufuran, tidak taat, tidak tunduk kepada perintahnya. Sawaun bitolabi aqwamihim au biduni dzalik. Jadi mukjizat tadi tujuannya adalah, ya, untuk mematahkan, ya, untuk menunjukkan, ya, kepada kaumnya, kepada umatnya bukti-bukti, tanda-tanda kenabian ataupun rasul, ya, supaya mereka ini tunduk dan patuh mengikuti apa yang diserukan. Maka mukjizat tersebut maka sifatnya sawaun bitolabi aqwamihim,
itu karena diminta oleh aqwamihim, kaum mereka, au biduni dzalik, atau bisa jadi karena mukjizat itu memang tidak diminta oleh kaumnya, tetapi ya para nabi, para rasul sendiri yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan ya untuk melakukan sesuatu. Ya, terkadang memang ya umatnya ataupun kaumnya yang menuntut, coba buktikan kalau kamu nabi, mana buktinya? Nah, maka ya disitulah ya munculnya ataupun terjadi mukjizat. Ya, tapi suatu saat, suatu lain kali bisa jadi mukjizat itu tidak diminta oleh kaumnya, tapi atas apa yang Nabi dan Rasul itu inginkan, ya, sebagaimana untuk menguatkan atau menunjukkan bukti-bukti kerasulan dan kenabiannya. Watil kal mukjizat la takhruj an takuna, ya tadi ya sudah sampaikan. Jadi mukjizat itu ada 3 ya. Min babil ilmi, ya, yang pertama terkait dengan masalah ilmu. Apa? Kal ihbari bil umur al ghaibah al madiyah awil mustaqbalah, ya, tentang suatu hal yang terkait dengan berita-berita, ya, perkara-perkara yang gaib, baik yang madi yang telah lewat, awil mustaqbalah, atau yang akan datang. Nah, ini diantaranya ilmu yang terkait dengan barang-barang yang akan terjadi ataupun yang telah terjadi. Tapi sekali lagi itu semuanya adalah ya atas kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ka ikhbari Isa alaihi salatu wassalam qaumahu, sebagaimana Isa memberikan kabar kepada kaumnya, bima yakuluna wa ma yadakharuna fi buyutihim, apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan ya di rumahnya. Wa ka ikhbari rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akhbaril umam as-sabiqah, juga kabar-kabar yang Rasulullah sampaikan tentang peristiwa ataupun umat-umat terdahulu, mimma jaa fil Quran, yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, min dzikri qisasihim, dengan menyebut, memberitakan kisah-kisah mereka. Wa ka ikhbarihi bil fitan wa asratis saah, juga berita ataupun kabar dari Rasulullah tentang fitnah akhir zaman, juga asratus saah, termasuk beberapa tanda nanti akan munculnya kiamat, yang tentunya akan diawali dengan tanda-tanda yang akan muncul. Mimma sayati mustaqbalan fi katsir minal ahadits. Ini banyak yang terdapat dalam hadis, ya. Kita selesaikan sedikitnya. Kemudian yang kedua, wa imamin babil qudrah, ya, di antara mukjizat itu adalah sesuatu yang berupa kemampuan, ya. Katahwilil asa, seperti mengubah tongkat hayatan menjadi ular. Wahya ayatu Musa, ini sebagai ayat ataupun tanda-tanda yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, ya, sebagai bukti. Waka ibra'il akmah wal abros, juga sebagaimana mengembalikannya orang yang buta dan berpenyakit, ya, penyakit belang. Wa ihya'il mauta, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Wahadi, dan ini min ayat Isa, dari tanda-tanda ataupun dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ka'in syiqaqil qamar, dan juga seperti membelah rembulan. Jadi bulan itu bisa dibelah, ya, menjadi 2, ya. Ayatan min ayati sidqi rasulina, itu sebagai salah satu tanda ataupun mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, di samping mukjizat-mukjizat yang lain, yang terbesar, ya, mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah yaitu berupa, ya, Al-Quran itu, ya.
Ini yang berupa kudroh ya, kemampuan yang bisa dilihat oleh mata ya. Kemudian yang terakhir, wa imma min babil ghina, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya itu berupa hal yang terkait dengan kecukupan, perlindungan, nah, kecukupan. Kahimayati Rasul, sebagaimana penjagaan Rasul, mimman aradu bihi sawaun fi mawadi katsirah, ya, su'an ya. Bukan sawa ya, su'an ya. Jadi penjagaan Allah kepada Rasul mimman dari orang-orang aradu bisu, yang menghendaki keburukan, menginginkan menghancurkan Rasulullah. Fi mawadi katsirah, dalam beberapa tempat. Fi Makkah, di Makkah ya. Lailatul hijrah, ya, bagaimana malam perjalanan hijrahnya Rasul ya, dari Makkah menuju Yasrib ketika itu ya. Wafil ghar, bagaimana perlindungan Allah menjaga Rasul ketika berada di dalam gua ya. Wafit thoriq ilal madinati, juga dalam perjalanan ke Madinah, indama lahiqa, ketika Rasul bertemu dengan Suraqah bin Malik ya, bertemu dengan Suraqah bin Malik ya. Wafil madinati, juga naungan perlindungan yang diberikan kepada Rasulullah di Madinah, lama hawalal Yahud, ketika orang-orang Yahudi berusaha mencoba ikhtiyali ya, mengkhianati beliau, wa nahwa dzalik, dan yang lain sebagainya. Fahadil amsilah, maka contoh-contoh ini tadullu, menunjukkan ala anna Allah Subhanahu wa taala itu aghna ya, memberikan jaminan ya, memberikan naungan rasulahu biha an himayati khalqihi ya. Itulah ya, di antara mukjizatnya, garis besarnya ada 3. Satu berupa ilmu ya, yang kedua adalah pengetahuan ya, tentunya dengan pengetahuan ya. Ya, Nabi Sulaiman, mukjizatnya ilmu pengetahuannya luar biasa. Nabi-nabi yang lain juga dalam hal ilmu ini ya, luar biasa, berbeda dengan manusia pada umumnya. Kemudian berupa kemampuan ataupun kudroh ya, ini yang berupa kekuatan ya, ini bisa dilihat langsung oleh mata ya. Dan yang terakhir mukjizat itu berupa penjagaan, berupa jaminan yang Allah berikan, penjagaan kepada seluruh nabi dan rasulnya ya, dari makar-makar, dari rencana-rencana jahat orang-orang yang tidak suka ya, baik dari kalangan yang terdekat sendiri maupun dari umatnya, orang-orang kafir ataupun musuh-musuhnya. Maka oleh karena itu ya, mengimani para nabi, para rasul, dan juga dengan mukjizat yang telah Allah datangkan kepada mereka yang semuanya berbeda mukjizat-mukjizatnya, ini menjadi sebagai sarana ya, untuk menambah keimanan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk tetap istiqomah dalam meniti jalan dalam mengikuti manhaj yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian tauhid pada malam hari ini. Kita buka sesi tanya jawab atau kita break dulu untuk adzan. Ada yang dipertanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, kajian pada malam hari ini
Mari kita tutup, dan apa-apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini semoga menjadi sebab amal kebaikan kita di akhirat nanti, amin. Kami dari selaku pembawa acara, barangkali di dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari aku tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.